Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penjelasan hadap dan syuda serta perbedaannya. Yang perlu kita ketahui, yang pertama ada sejarah hadap, definisi hadap, kelebihan dan kekurangan hadap, pengertian dan penggunaan syuda, kelebihan dan kekurangan syuda, dan yang terakhir perbedaan hadap dan syuda. Selanjutnya adalah sejarah hadap. Hadap tercipta dari sebuah inspirasi setelah terbitnya paper Google File System atau disebut dengan GPS pada Oktober 2003. Paper tersebut berisikan gambaran tentang big data yang digunakan untuk menampung data milik Google yang sangat besar. Pada tahun 2005, Doug Keating dan Mick Cavarella mengembangkan hadap saat bekerja pada perusahaan Yahoo. Perbedaan dari big data yang dimiliki Google dan hadap terlihat dari sifat dan closed source atau open source. Yang selanjutnya ada definisi hadap. Software hadap atau sebutan resminya adalah apa sih hadap? Ini merupakan salah satu implementasi dari teknologi big data. Software yang bekerja lebih dari sekadar perangkat lunak ini dapat diakses secara terbuka atau open source, seperti yang sudah dijelaskan secara singkat di atas. Hadap sendiri merupakan sekumpulan software yang mampu menyelesaikan permasalahan dari sekumpulan data dengan jumlah besar. Dengan banyaknya aliran data dalam perkembangan internet saat ini, hadap dapat menjadi solusi saat diperlukan model penyimpanan dan pengolahan data dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, data besarnya, volume dan banyaknya variasi data yang diperoleh suatu perusahaan serta kebutuhan akses data yang harus cepat pula. Hadap diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan penjabaran terkait pengertian hadap di atas, terdapat 3 prinsip penting pada software yang identik dengan logo gajah berwarna kuning ini. Pertama, software hadap mampu menggabungkan banyak komputer menjadi satu kesatuan, di mana dengan banyaknya penggabungan ini, maka data akan disebar ke seluruh komputer yang ada untuk saling menjaga data di dalamnya agar tetap aman. Kedua, hadap memiliki sistem yang dapat diproses perhitungan atau komputasi yang biasanya memakan waktu yang sangat lama. Secara teknis, pada proses ini hadap menggunakan teknik map redup yang dikoordinasikan dengan job tracker. Dan yang terakhir, sistem pada hadap mampu membagi beban penyimpanan ke berbagai komputer guna menyelamatkan data jika ada komputer yang mati. Sistem tersebut biasa dikenal dengan sebutan hadap Distributed File System atau disebut dengan HDFS. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan hadap. Kelebihan hadap yang pertama itu ada scalability, yaitu hadap dirancang untuk memproses data dalam skala besar dengan memanfaatkan kumpulan server distribusi. Oleh karena itu, hadap dapat menangani volume data yang sangat besar dengan mudah. Yang kedua ada open source, yaitu hadap adalah kerangka kerja sumber terbuka sehingga dapat diunduh dan digunakan secara gratis oleh siapa saja. Yang ketiga ada cost effective, yaitu hadap memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan hardware yang ada untuk memproses data besar daripada harus membeli hardware yang lebih mahal untuk memproses data tersebut. Yang keempat ada flexibility, yaitu hadap dapat digunakan dengan berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan R. Yang kelima, yang terakhir itu fault tolerance, yaitu hadap memungkinkan replikasi data untuk memastikan bahwa data tidak hilang atau rusak karena kegagalan server. Selanjutnya ada kekurangan hadap. Yang pertama itu ada conflict to set up and maintenance, yaitu hadap membutuhkan keahlian teknik yang cukup tinggi untuk mengkonfigurasinya dan memelihara kumpulan server terdistribusi. Yang kedua ada high latency, yaitu proses pengolahan data pada hadap dapat memakan waktu lama karena harus berkomunikasi melalui jaringan antar kode.
antar node. Yang ketiga itu ada heat overhead, yaitu Hadoop membutuhkan overhead yang cukup besar dalam hal sumber daya, baik itu CPU, memori, atau ruang penyimpanan. Yang keempat itu ada security, yaitu Hadoop belum sepenuhnya matang dalam hal keamanan sehingga memerlukan upaya tambahan untuk mengamankan data dan kumpulan server terdistribusi. Yang kelima ada limited real-time processing, yaitu Hadoop dirancang untuk memproses data secara batch sehingga tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data secara real-time. Selanjutnya ada pengertian CUDA. CUDA adalah singkatan dari Compute Unified Device Architecture dan merupakan platform komputasi paralel yang dikembangkan oleh NVIDIA. CUDA memungkinkan penggunaan GPU (Graphic Processing Unit) untuk mempercepat pemrosesan data paralel pada aplikasi komputasi intensif seperti pemrosesan gambar, pengenalan suara, analisis data, simulasi fisika, dan banyak lagi. CUDA menyediakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memungkinkan penggunaan untuk mengembangkan dan menjalankan kode paralel di GPU dengan lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan CPU tradisional. CUDA juga menyediakan toolkit dan perpustakaan yang memudahkan pengguna untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi paralel mereka dengan GPU. Selain itu, CUDA juga dapat digunakan dalam pemrograman deep learning, di mana GPU digunakan untuk mempercepat proses pelatihan model jaringan saraf tujuan. Hal ini karena proses pelatihan deep learning memerlukan operasi matrik yang sangat intensif dan dapat diakses lebih cepat. Selanjutnya ada penggunaan CUDA. CUDA digunakan untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer dengan menggunakan kemampuan komputasi paralel pada CPU atau disebut dengan Graphics Processing Unit. Berikut adalah beberapa penggunaan CUDA. Yang pertama itu ada pemrosesan grafis, yaitu CUDA digunakan untuk mempercepat pemrosesan grafis pada aplikasi seperti games, anime, dan simulasi. Yang kedua ada pemrosesan ilmiah dengan teknis, yaitu CUDA digunakan untuk mempercepat pemrosesan data dalam bidang ilmiah dan teknis seperti pemodelan dan simulasi fisika, kimia, dan biologi. Yang terakhir ada keamanan dan kriptografi, yaitu CUDA digunakan untuk mempercepat pemrosesan kriptografi dan keamanan data pada aplikasi seperti enkripsi dan deskripsi data, serta analisis forensik digital. Yang keempat ada machine learning dan deep learning, yaitu sudah digunakan untuk mempercepat pemrosesan data pada algoritma machine learning dan deep learning sehingga memungkinkan pengembangan model yang lebih kompleks dan akurat. Yang kelima, pengolahan data besar sudah digunakan untuk mempercepat pemrosesan data dalam jumlah besar seperti analisis data, pengolahan citra, dan pengolahan video. Dalam kesimpulan, sudah digunakan untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer dengan menggunakan kemampuan komputasi paralel pada GPU. Dan selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan CUDA. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu peningkatan kinerja. Dengan menggunakan GPU dan CUDA, pemrosesan data paralel dapat dijalankan dengan tradisional. Hal ini lebih signifikan. Yang kedua itu ada GPU untuk pemrosesan data menggunakan CPU. Hal ini disebabkan karena GPU dirancang untuk memproses data dalam satu waktu pada CPU tradisional yang harus memproses data secara serial. Yang ketiga ada pemrograman deep learning, yaitu sudah dapat digunakan untuk mempercepat proses pelatihan model jaringan saraf timuan dalam pemrograman sangat intensif untuk diakses lebih model jaringan, yaitu sudah dapat digunakan pada berbagai platform dan sistem operasi sehingga memungkinkan aplikasi ada pengembangan aplikasi cepat, yaitu penggunaan sudah dapat mempercepat proses pengembangan. Ada fleksibel.
sudah dapat digunakan pada berbagai platform dan sistem operasi yang berbeda. Yang kelima ada pengembangan aplikasi cepat, yaitu penggunaan sudah dapat mempercepat proses pengembangan aplikasi, terutama dalam aplikasi yang memerlukan pemrosesan data paralel. Dengan menggunakan sudah, pengembangan dapat mengembangkan aplikasi dengan kinerja yang lebih cepat dan efisien, sehingga mengurangi jika ada kekurangan sudah. Yang pertama itu memerlukan hardware khusus, memiliki GPU yang mendukung teknologi sudah. Hal ini menjadi tidak terjangkau bagi beberapa pengguna. Yang kedua ada pengembangan aplikasi dengan menggunakan sudah memerlukan keahlian khusus dan pengetahuan tentang pengembangan paralel. Hal ini dapat membuat pengembangan aplikasi menjadi lebih rumit dan memerlukan waktu lebih lama. Yang ketiga ada keterbatasan memori, yaitu memori dan GPU yang terbatas dapat menjadi masalah dan dapat membatasi ukuran data yang dapat diolah oleh aplikasi. Yang keempat ada kesulitan pengolahan pemanasan, yaitu GPU yang digunakan untuk pemrosesan paralel dapat dibandingkan dengan GPU tradisional. Hal ini dapat memerlukan manajemen suhu yang lebih cepat, lebih baik, dan dapat menjadi masalah dalam lingkungan yang memiliki kondisi lingkungan yang buruk atau terbatas. Yang selanjutnya ada perbedaan. Hadoop dan Suda adalah dua teknologi yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Berikut adalah perbedaan antara Hadoop dan Suda untuk mengelola dan memproses data secara terdistribusi di atas sebuah cluster komputer, sedangkan Suda digunakan untuk mempercepat pemrosesan data pada kedua arsitektur. Hadoop terdiri dari beberapa komponen seperti HDFS atau disebut Hadoop Distributed System dan MapReduce. Sedangkan Suda merupakan teknologi yang terintegrasi dengan perangkat CPU. Yang selanjutnya ada penggunaan Hadoop umumnya digunakan dalam aplikasi big data dan data sesi memerlukan pemrosesan data yang sangat mampu menghasilkan gambar dan pemrograman deep learning. Sudah adalah dua teknologi yang berbeda. Baik, cukup sekian dari video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.